langit malam. Apa ya itu bintang? Bintang adalah benda langit yang berbentuk bola besar dan panas serta dapat memancarkan cahaya. Bintang bersuhu sangat panas karena di dalamnya terdapat pembakaran gas hidrogen menjadi helium dalam suatu proses yang disebut reaksi fusi. Hal inilah yang menyebabkan bintang sangat panas dan bersinar terang. Suatu bintang terbentuk di kumpulan awan debu di ruang angkasa yang disebut nebulae. Gaya gravitasi menyebabkan awan debu bersatu. Semakin banyak awan debu bersatu, gaya gravitasi semakin besar, sehingga terbentuk protostar atau calon bintang. Ketika bagian inti protostar cukup panas, akan terjadi reaksi fusi dan sebuah bintang muda terbentuk. Nah, selama proses reaksi fusi, di dalam inti bintang terbentuk besi. Hal ini menyebabkan umur bintang habis. Bintang berukuran kecil menciut menjadi bintang kerdil. Bintang berukuran besar meledak, yang ledakannya disebut dengan supernova. Berdasarkan warna dan ukuran, bintang dikelompokkan menjadi bintang kecil berwarna merah dan tidak bersinar terang, bintang berukuran sedang berwarna kuning, yang contohnya adalah matahari, dan bintang berukuran besar berwarna biru dan bersinar terang. Semakin besar ukuran bintang, bintang semakin panas dan bersinar terang. Semakin kecil ukuran bintang, semakin lama usianya. Bintang berukuran besar bersinar lebih terang, tetapi akan meledak lebih cepat. Tahukah kalian bahwa suatu bintang dalam galaksi yang dikelilingi berbagai benda langit akan membentuk sebuah sistem? Salah satu sistem bintang ini disebut tata surya, di mana bumi menjadi salah satu anggotanya. Dalam tata surya, matahari menjadi bintangnya. Sementara itu, berbagai benda langit yang mengelilingi matahari adalah planet dan berbagai benda langit lainnya seperti satelit, komet, dan asteroid. Bintang adalah benda langit luar angkasa yang memiliki ukuran besar dan memancarkan cahaya sebagai sumber cahaya. Bintang terdekat dengan bumi adalah matahari. Tahukah kalian, volume matahari hampir 1 juta kali volume bumi. Wow, luar biasa! Matahari memiliki gaya gravitasi yang sangat besar, yaitu 28 kali lebih besar daripada gaya gravitasi bumi. Adanya gravitasi matahari menyebabkan gaya tarik-menarik antara matahari dengan planet dan benda-benda langit lainnya. Hal inilah yang menyebabkan planet dan benda langit selalu beredar mengelilingi matahari, sehingga matahari disebut sebagai pusat tata surya. Jarak bumi dengan matahari kira-kira 150 juta kilometer. Matahari berotasi pada sumbunya dengan arah rotasi dari barat ke timur. Periode rotasi matahari pada bagian ekuatornya adalah 34 hari, sedangkan pada bagian kutubnya 27 hari. Perbedaan rotasi tersebut karena matahari berbentuk gas,
sehingga bagian ekuator dan kutubnya mempunyai gerak yang berbeda. Matahari merupakan bola gas panas yang berpijar. Bola gas tersebut terdiri atas gas hidrogen sebesar 70%, gas helium 25%, dan gas lainnya seperti oksigen, karbon, nitrogen, dan belerang 5%. Nah, sekarang mari kita pelajari tentang lapisan-lapisan matahari. Lapisan matahari ada inti matahari, fotosfer, kromosfer, dan korona. Inti matahari merupakan lapisan dalam matahari. Suhunya mencapai 15 juta derajat Celcius. Wah, panas sekali ya. Panas ini diduga berasal dari reaksi termonuklir atau reaksi penggabungan atom-atom hidrogen menjadi helium. Lapisan yang kedua yaitu fotosfer. Fotosfer memiliki tebal 350 km. Fotosfer ini memancarkan cahaya yang sangat kuat. Suhunya diperkirakan 6000 derajat Celcius. Lapisan yang ketiga yaitu kromosfer. Kromosfer merupakan lapisan gas di atas fotosfer. Ketebalannya 16.000 km. Lapisan bawah dekat fotosfer bersuhu 4000 derajat Celcius. Sedangkan lapisan paling atas 10.000 derajat Celcius. Kromosfer tampak seperti cincin berwarna merah ketika terjadi gerhana matahari total. Lapisan yang keempat yaitu korona. Korona merupakan lapisan matahari paling luar. Ketebalannya 2,5 juta kilometer. Korona berupa lapisan gas tipis yang tampak seperti mahkota putih cemerlang mengelilingi matahari. Suhunya mencapai 1 juta derajat Celcius. Lapisan ini dapat diamati setiap saat melalui teleskop. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari benda langit yang bernama asteroid dan meteoroid. Serta kita akan membandingkan asteroid, meteoroid, meteorit, dan meteor. Apa ya perbedaannya? Penasaran kan? Yuk kita belajar bersama-sama. Yang pertama, yuk kita pelajari asteroid. Apa itu asteroid? Asteroid merupakan gugusan benda langit berukuran lebih kecil dari planet yang mengelilingi matahari pada lintasan tertentu. Asteroid disebut juga planet kecil atau planet minor atau planetoid. Mengapa ya? Karena asteroid diduga berasal dari sisa-sisa bahan planet yang gagal membentuk planet. Sebagian besar lintasan asteroid terletak di antara planet Mars dan Jupiter. Asteroid ini membentuk daerah yang disebut sabuk asteroid. Beberapa asteroid terlempar keluar orbit asteroid sehingga tidak berada di sabuk asteroid lagi. Apa ya sebabnya? Sebabnya adalah adanya pengaruh gaya gravitasi planet Jupiter yang besar. Asteroid yang pertama kali ditemukan adalah Ceres pada tanggal 1 Januari 1801.
Asteroid lain setelah Ceres diantaranya ada Hidalgo, Hermes, Vesta, Pallas, dan Ida. Sekarang kita pelajari meteoroid, meteor, dan meteorit. Wah, apa ya bedanya? Meteoroid merupakan benda langit berukuran kecil yang mengelilingi matahari dalam lintasan tidak tetap. Meteoroid berupa bebatuan yang berasal dari pecahan asteroid. Meteoroid dapat tertarik masuk ke dalam atmosfer bumi karena terkena gaya gravitasi bumi. Meteoroid yang masuk ke dalam atmosfer bumi akan menjadi panas dan berpijar karena bergesekan dengan atmosfer bumi dan disebut dengan meteor atau bintang jatuh. Sudah pernahkah kalian melihat bintang jatuh? Meteor yang masuk ke atmosfer bumi kadang-kadang tidak habis terbakar sehingga jatuh ke permukaan bumi. Meteor yang sampai di permukaan bumi disebut meteorit. Daerah yang pernah kejatuhan meteorit antara lain Hoba, Afrika dengan berat 60 ton, Greenland dengan berat 36 ton, dan Arizona, Amerika Serikat dengan berat 900.000 ton. Nah, lebih singkatnya berikut ini perbedaan meteoroid, meteor, dan meteorit. Meteoroid adalah batuan kecil-kecil yang melayang-layang bebas di luar angkasa. Meteor adalah batuan kecil luar angkasa yang jatuh ke bumi namun terbakar habis karena bergesekan dengan atmosfer sehingga tidak sampai ke bumi. Meteorit adalah batuan kecil luar angkasa yang jatuh ke bumi dan sampai ke permukaan bumi. Berikut ini gambar meteoroid, kemudian ada meteor dan meteorit. Memang dikatakan sebagai batuan kecil luar angkasa ya, namun jangan dibayangkan seperti batu kerikil ya, karena batuan kecil luar angkasa tersebut kalau sampai ke permukaan bumi, wah bisa beratus-ratus ton ya besarnya. Selanjutnya kita pelajari satelit. Sudah pernahkah kalian belajar tentang satelit? Satelit merupakan benda langit yang bergerak mengelilingi planet. Ada dua macam satelit, yaitu satelit alami dan satelit buatan. Satelit alami. Satelit alami adalah satelit yang terbentuk secara alami. Meski punya ribuan satelit buatan, bumi kita hanya punya satu satelit alami, yaitu bulan. Jumlah satelit alami di planet lainnya berbeda-beda. Namun, planet luar memiliki lebih banyak satelit alami. Bahkan, jumlah satelit alami di planet luar bisa bertambah loh. Perhatikan tabel berikut ini. Dalam tata surya kita ada dua planet yang tidak memiliki satelit, yaitu Merkurius dan Venus. Bumi memiliki satu satelit yang bernama Bulan, Mars 2 satelit, Jupiter 79 satelit, Saturnus 82 satelit, Uranus 27 satelit, dan Neptunus 14 satelit. Bumi memiliki satu satelit alami. Apa ya namanya? Ya, betul. Satelit alami bumi adalah bulan. Permukaan bulan tidaklah rata, tetapi berbukit-bukit dan memiliki banyak kawah.
Daerah bulan yang tampak terang memiliki permukaan yang berbukit-bukit atau dataran tinggi dan penuh kawah. Sedangkan daerah yang tampak gelap adalah permukaan yang memiliki sedikit kawah. Daerah tinggi di bulan disebut mare. Bulan tidak memiliki atmosfer karena bagian dalam bulan terlalu dingin untuk hadirnya aktivitas vulkanis dan massa bulan terlalu kecil sehingga gaya gravitasi yang dihasilkan tidak cukup untuk menahan gas-gas yang terbentuk. Tidak ada atmosfer menyebabkan ribuan kawah pada permukaan bulan yang dihasilkan oleh hantaman meteor yang masuk ke permukaan bulan. Tahukah kalian bahwa bulan melakukan 3 gerakan? Di antaranya, bulan berotasi pada porosnya, bulan beredar mengelilingi bumi, dan bersama bumi, bulan beredar mengelilingi matahari. Kecepatan bulan mengitari bumi sama dengan rotasi pada porosnya. Keadaan ini disebut rotasi sinkron. Akibatnya, permukaan bulan yang terlihat dari bumi selalu sama. Sisi dekat bulan merupakan bagian dari bulan yang secara permanen menghadap bumi. Sementara itu, bagian bulan yang selalu membelakangi bumi disebut sisi jauh bulan. Penampakan bulan dari bumi tidaklah sama. Perubahan penampakan bulan disebut fase-fase bulan. Di antaranya ada bulan baru, bulan sabit, bulan separuh, bulan cembung, dan bulan purnama. Selain ada satelit alami, ada juga satelit buatan. Satelit buatan adalah satelit yang dibuat manusia untuk tujuan tertentu. Satelit diterbangkan keluar angkasa dengan bantuan roket. Apa saja tujuan satelit buatan? Yang pertama ada satelit astronomi. Satelit astronomi bertujuan mengamati planet, galaksi, dan benda luar angkasa lainnya. 2. Satelit komunikasi. Tujuannya adalah mendukung aktivitas telekomunikasi, memberikan informasi kepada kita secara langsung tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di seluruh penjuru dunia. 3. Satelit pengamat bumi. Tujuannya adalah mengamati dan mengambil gambar permukaan bumi seperti pengamatan lingkungan, meteorologi, dan pembuatan peta, serta yang lain-lain. Yang keempat ada satelit navigasi. Satelit ini menentukan lokasi sebuah titik di permukaan bumi seperti mengukur jarak antar bangunan. Berikutnya ada satelit cuaca. Satelit cuaca bertujuan untuk mengamati cuaca dan iklim di bumi. Dan yang terakhir ada satelit mata-mata. Satelit ini merupakan satelit pengamat bumi yang digunakan untuk tujuan militer. Ternyata ada berbagai macam ya tujuan adanya satelit buatan. Yeay! Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga pembelajaran kita hari ini membawa manfaat untuk kita semuanya. Ingat pesan dari Bu Maila, jaga kesehatan kalian dan jaga semangat kalian untuk terus belajar. Dari Bu Maila akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak.